Pernah nggak sih ngerasa pusing banget karena kondisi keuangan lagi sulit? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Ini masalah yang umum dan yang paling penting, selalu ada solusinya. Yuk kita bahas bareng-bareng panduan lengkapnya. Coba deh direnungin, apa kondisi ini relate sama Anda sekarang? Mungkin pemasukan tiba-tiba turun drastis, cicilan yang tadinya enteng sekarang rasanya makin mencekik, atau jangan-jangan ada kebutuhan mendadak yang bikin keuangan goyang. Kalau iya, berarti pembahasan kita kali ini pas banget buat Anda. Nah, ini kabar baiknya. Sebenarnya ada loh sebuah solusi resmi yang memang disiapkan bank untuk bantu nasabahnya melewati masa sulit. Namanya restrukturisasi utang. Jadi jangan anggap ini sebagai hukuman ya, tapi justru ini adalah sebuah jalan keluar yang terstruktur. Terus, apa sih sebenarnya restrukturisasi itu? Gampangnya gini, ini adalah saat pihak bank bantu kita dengan cara menyesuaikan kembali syarat-syarat pinjaman kita. Tujuannya cuma satu, supaya cicilan bulanan kita jadi lebih ringan dan lebih masuk akal dengan kondisi kantong kita sekarang. Nah, ini nih bagian yang menarik. Bentuk keringanannya itu macam-macam. Bank bisa aja menurunkan suku bunga pinjaman Anda atau memperpanjang masa cicilan biar angsuran per bulannya jadi lebih kecil. Bahkan, ada opsi penundaan bayar pokok untuk sementara. Semua opsi ini tuh tujuannya buat ngasih kita ruang napas secara finansial. Oke, setelah kita paham apa itu restrukturisasi dan apa aja keuntungannya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis. Gimana sih cara ngajuinnya? Yuk kita bedah langkah-langkahnya satu persatu, biar prosesnya nggak kelihatan ribet atau bikin takut. Ini, tolong dicatat baik-baik ya, ini penting banget. Kunci utamanya adalah proaktif. Begitu Anda mulai merasa cicilan memberatkan atau saat pendapatan mulai goyang, langsung hubungi bank. Jangan nunggu sampai nunggak berbulan-bulan. Kenapa? Karena semakin cepat Anda lapor, semakin besar peluang permohonan Anda diterima. Selanjutnya, persiapan dokumen. Ibaratnya mau perang, kita siapin dulu amunisinya. Bank pasti butuh bukti kalau kondisi keuangan Anda memang lagi sulit. Jadi siapkan KTP, perjanjian kredit yang lama, bukti pendapatan terakhir, rekening koran, dan yang paling wajib, surat permohonan resmi yang menjelaskan kondisi Anda. Anggap aja ini checklist yang harus dilengkapin. Prosesnya sebenarnya bisa diringkas jadi 5 langkah simpel ini. Pertama, kontak bank secepatnya. Kedua, serahkan dokumen yang tadi kita bahas. Ketiga, pastikan surat permohonannya jelas. Keempat, yang nggak kalah penting, selalu lewat jalur resmi bank ya, entah itu ke kantor cabang atau call center resmi, biar terhindar dari penipuan. Terakhir, tinggal ikutin aja proses analisis dari pihak bank. Biar lebih kebayang dampaknya, kita lihat deh simulasi ini. Keren banget kan? Bayangin, cicilan yang tadinya 5 juta sebulan, setelah tenornya diperpanjang, bisa turun jadi sekitar 3,2 juta. Selisih 1,8 juta itu bisa banget bikin napas lega dan bisa dialokasiin buat kebutuhan penting lainnya. Ini bukti nyata kalau restrukturisasi itu sangat membantu. Oke, perlu diingat ya, pengajuan restrukturisasi ini butuh kerjasama. Ada hal-hal yang bisa kita lakukan biar peluang disetujuinya makin besar. Dan ada juga beberapa pantangan yang wajib kudu harus dihindari. Yuk kita lihat gimana caranya jadi nasabah yang kooperatif di mata bank. Ini dia nih, contekan do's and don'ts-nya. Kuncinya cuma satu, kooperatif dan jujur. Tunjukkan semua bukti yang ada, selalu angkat telepon dari bank, dan tunjukkan niat baik dengan tetap bayar semampunya. Sebaliknya, jangan pernah kabur atau menghindar, apalagi sampai pakai jasa pemutihan skor kredit ilegal atau gali lubang tutup lubang. Itu justru bakal memperburuk keadaan. Terus, gimana kalau permohonan kita ditolak? Aduh, jangan langsung panik atau putus asa dulu. Ditolak itu bukan berarti akhir dari segalanya. Masih ada kok jalur resmi lain yang bisa kita tempuh untuk banding. Ingat, Anda punya hak. Kalau ditolak, coba minta bicara dan negosiasi lagi dengan level yang lebih tinggi, misalnya supervisor kredit. Kalau masih buntu, buat pengaduan tertulis secara resmi ke bank. Nah, kalau semua cara itu belum berhasil juga, langkah terakhir adalah melapor ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Jadi, kesimpulannya apa? Ini yang paling penting untuk dibawa pulang. Restrukturisasi itu adalah hak setiap nasabah yang punya niat baik tapi sedang mengalami kesulitan. Kuncinya cuma satu, bertindak cepat. Jangan malu, jangan menunda. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda siap mengambil langkah pertama untuk meringankan beban keuangan Anda?